Ya, kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BPS malam hari ini. Tepatnya tanggal 16 Juni 2021. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara Private BPS, di mana malam hari ini saya akan men-sharingkan kepada Anda semuanya poin-poin apa saja yang harus Anda pelajari, yang harus Anda kuasai, ya, supaya Anda betul-betul mengerti caranya bangun mitra baru gitu Bapak Ibu, ya. Karena kalau Anda nggak menguasai ilmu ini, Anda nggak mempelajari, nggak menguasai, maka Anda akan sulit sekali untuk membangun mitra baru seperti kayak leader-leader Anda Bapak Ibu, ya. Leader-leader Anda itu adalah contoh nyata, ya, efek dari apa yang sudah kita ajarkan pada mereka gitu. Ya, jadi ilmu yang saya berikan kepada Anda malam hari ini itu sama persis seperti yang saya berikan pada leader-leader Anda waktu awal-awal mereka bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu, sama persis. Ya, tinggal sekarang adalah kemauan Anda untuk belajar, kemauan Anda untuk praktek, ya. Itu saja. Kemauan Anda untuk konsultasi kalau Anda belum paham, ya. Kalau Anda melakukan 3 proses itu setiap harinya, maka untuk membangun mitra baru itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang sulit, ya. Leader-leader Anda hari ini, total mitra barunya yang mereka sudah sponsori dari awal sampai sekarang, itu sudah di atas 50 orang semua Bapak Ibu. Bayangkan, ya, bayangkan, ya, kalau Anda sama tim Anda itu punya ilmu yang sama, punya kemampuan yang sama, dan mereka bisa mensponsori mitra baru di atas 50 orang. Berapa potensi income yang Anda dapatkan? Padahal kemarin hari Senin sudah saya sedikit ulas, Anda mensponsori 2 orang saja dan semua tim Anda mensponsori 2 orang dari generasi 1 sampai 20. Itu saja kalau mereka PPOB deposit 500.000, itu bisa income Anda sebulan 200 juta passive income. Travel juga begitu, 200 juta. Ya, warung Cimo 1 miliar. Ya, kalau charity level, charity sponsor, ya itu anggaplah sebagai untuk uang operasional ya. Karena yang kita kejar sebetulnya adalah eh, membangun generasi 1 sampai 20 untuk mengamankan proyek bisnis yang PPOB, travel, charity sponsor, ya kan, sama hari ini warung Cimo dan proyek-proyek apa selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, nah sekarang apa sih yang harus Anda betul-betul kuasai gitu Bapak Ibu? Ya, saya terangkan di papan tulis supaya Anda itu seperti leader Anda bisa membangun mitra baru yang jumlahnya di atas 50 orang bahkan di atas 100 gitu. Dan mereka itu menikmati sekali prosesnya Bapak Ibu, walaupun saya tahu gesekannya itu nggak main-main ya. Gesekannya itu luar biasa. Buat yang baru mungkin itu menjadi suatu hal yang mungkin mengerikan. Ya, mungkin itu suatu hal yang membuat Anda bisa down, bisa membuat Anda drop. Tapi buat leader Anda, karena sudah melewati sebuah proses belajar praktek konsultasi, ya gesekan-gesekan di promosi presentasi pola bangun tim itu sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, sudah mentalnya sudah mental baja semua. Justru kalau nggak ada itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang ngegesek itu kayak ada yang kurang. Gitu. Karena apa? Sudah terbiasa dengan hal itu tiap hari. Ya, cuma walaupun mereka dapat gesekan seperti itu, bukan berarti nggak dapat mitra baru. Justru karena dapat gesekan seperti itulah, mereka bisa membangun mitra baru yang jumlahnya di atas 50, bahkan di atas 100. Ya. Nah, Bapak Ibu, di bisnis ini, ya, itu ada yang namanya teknik funneling, Bapak Ibu. Ya, teknik funneling. Apa sih teknik funneling itu? Teknik funneling itu bahasa sederhananya adalah menyeleksi, ya, memfilter, ya, memfilter, menyeleksi, ya, mengayak, ya, ya, supaya Anda nanti dari proses seleksi ini, memfilter ini ketemu mitra baru di bawah Anda, sampai nanti Anda ketemu elang sejati di bawah Anda. Nah, yang harus Anda seleksi itu siapa? Yang harus Anda seleksi itu siapa? Ya, yaitu pengguna Facebook Indonesia.
Nah, pengguna Facebook Indonesia itu jumlahnya saat ini 150 juta orang sampai tahun 2020 kemarin. Ya kalau 2021 mungkin sekitar 170-an. Nah, sekarang bagaimana dari 150 juta orang ini Anda seleksi Bapak Ibu, Anda filter. Jadi seperti kayak Anda itu pemilik perusahaan, Anda itu lagi mencari karyawan-karyawan terbaik untuk nanti kerja di perusahaan Anda. Logikanya seperti itu, ya. Logikanya, cara berpikirnya seperti itu. Jadi Anda seleksi untuk mendapatkan mitra-mitra baru yang layak kerjasama dengan Anda, gitu. Nah, teknik funneling ini itu dibagi menjadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama, ada namanya teknik funneling. Itu Anda harus menguasai ilmu bangun call market, Bapak Ibu. Nah, call market itu siapa? Call market itu adalah orang yang belum join di Cimo, baik secara online dan offline. Itu namanya call market. Jadi siapapun yang pakai Facebook, ya, yang belum join di Cimo, ya, baik secara online dan offline, itu namanya call market. Nah, tapi di sini, ya, call market yang harus Anda bangun itu adalah minimal itu 3 juta. Call market per target, saya singkat CM. Ya. Nah, gimana caranya membangun call market per target? Anda lihat rekaman dari Rebo yang ada di bank data iklan di baris paling bawah. Ya, di situ sudah saya kasih rekaman dari Rebo tentang Facebook marketing secara detailnya. Kalau malam hari ini saya akan memberikan poin-poinnya saja. Ya, nanti caranya gimana Anda pelajari di sana. Gimana caranya membangun call market minimal 3 juta itu gimana? Anda lihat rekamannya. Ya. Yang kedua, teknik funneling kedua yang harus Anda kuasai adalah ilmu bangun call market di atas tadi menjadi, ya, buah market. Nah, buah market itu siapa? Buah market itu adalah orang yang minat, ya kan? Bisnis Anda efek dari promosi, tapi belum ada presentasi gitu loh. Jadi contohnya, ya, Anda promosi di grup Facebook. Nanti di situ kan ada yang minat. Nah, yang minat itu masih kita kategorikan warm market, tapi warm market mentah. Ya, Anda promosi di marketplace, terus nanti ada yang inbox, dia minat. Itu warm market, tapi warm market masih mentah. Ya, nah, untuk menjadi warm market mateng, itulah pentingnya Anda mindahin mereka itu ke WhatsApp Anda. Ya, jadi Anda harus mampu memindahkan orang dari Facebook itu ke WhatsApp. Nah, caranya gimana? Anda lihat rekaman dari Rebo. Gimana caranya mindahin orang yang minat-minat di grup Facebook, di inbox, ya kan? Atau di status Facebook, atau di hari ini fanpage Anda, atau di grup Facebook Anda sendiri, ya, itu lari ke WhatsApp. Nah, itu Anda harus tahu caranya. Itu nomor 2. Jadi nomor 2 ini adalah Anda harus menguasai ada 12 teknik promosi, ya, di mana 12 teknik promosi ini untuk memastikan Anda itu bisa membangun minimal 10 buah market tiap hari. Perhatikan, di sini ada kata-kata minimal 10 buah market tiap hari. Kenapa harus 10 buah market tiap hari, Pak Trian? Ya, karena kalau Anda membangun kurang dari 10, nanti efeknya yang nomor 3 ini, Bapak Ibu. Apa nomor 3 ini? Yaitu ilmu bangun buah market tadi menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Hot market itu adalah orang yang sudah transfer 38.000 atau kita sebut sebagai mitra baru atau kita sebut sebagai konsumen. Ya, jadi hot market ini nama lainnya ya mitra baru atau konsumen. Jadi mitra baru itu posisinya itu masih konsumen, Bapak Ibu. Yang namanya konsumen itu apa sih maksudnya konsumen? Bulan ini belanja, bulan depan belum tentu. Bulan hari apa? Bulan ini belanja, bulan depan belum tentu. Ya, itu namanya konsumen. Ya. Nah, gimana caranya membangun uang market menjadi hot market ini? Disinilah Anda harus menguasai namanya presentasi. Nah, gimana caranya presentasi? Semuanya ada di bank data, cara presentasi BBS,
yang ada di bank data iklan baris paling bawah. Anda pelajari cara presentasi BBS itu kayak gimana. Ya, mulai dari assalamualaikum, salam kenal, ya terus Anda gali daftar impiannya sampai bla 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 sampai terakhir. Itu tinggal copy paste. Ya. Yang promosi ini tadi semuanya ada di bank data copywriting bisnis. Itu juga ada di bank data iklan. Itu semuanya ada di sana. Anda tinggal nanti pelajari di bank data copywriting bisnis. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor Anda atau leader Anda. Ya, itu bahan-bahan promosi sudah kita siapkan. Anda tinggal copy paste. Presentasi juga sudah kita siapkan. Anda tinggal copy paste. Ya. Nah, di sini betul-betul Anda harus kuasai Bapak Ibu. Nah, di dalam presentasi ini Anda nanti akan ketemu ada 3 tipe orang. Ya. Jadi nanti kalau ada presentasi itu akan ketemu 3 tipe orang. Ada orang yang minat tapi belum transfer, ya. Ada orang yang macet dan ada orang yang nolak Anda, ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi yang macet itu 50-50 ya. Ya, antara dia menolak, antara dia nanti bisa join gitu loh. Ya, contoh macet itu begini. Ada presentasi di tengah-tengah tahu-tahu prospek uang market Anda ini ya ada hari ini apa ya mungkin pekerjaan lain sehingga Anda tidak bisa melanjutkan presentasi Anda. Mungkin dia dipanggil suaminya atau panggil istrinya atau mungkin anaknya rewel sehingga Anda tidak bisa melanjutkan. Itu maksudnya macet. Nah, itu kan masih 50-50. Orang-orang seperti itu masih 50% nolak, 50% bisa join. Nah, yang ketiga itu jelas-jelas nolak Anda. Ya, nah ciri-ciri yang menolak Anda itu biasanya nih ya, satu, dia itu banyak nanya. Jadi belum apa-apa itu sudah nanya terus. Itulah kenapa Anda tidak boleh ngikutin alur prospek. Anda tidak boleh ngikutin alur uang market Anda. Apapun pertanyaannya, apapun sharingnya, Anda nggak boleh ngikutin. Justru mereka yang harus ngikutin alur cara presentasi BBS. Nah, itu yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu, poin-poin di presentasi. Ya, nah sini kedua biasanya justru malah balik presentasi Anda. Jadi ketika Anda presentasi malah dipresentasi balik. Ya, nah itu. Oh memang langsung dia itu apa? Langsung memberikan gesekan kepada Anda. Ada dikatakan penipu lah dan sebagainya. Nah itu biasanya ciri-ciri orang yang menolak Anda. Jadi ketika Anda presentasi siap-siap nanti akan ketemu 3 tipe orang ini. Ada orang yang minat tapi belum transfer, nanti harus Anda masukin kemana? Ke grup seperti BBS. Ya, tolong jangan jangan menyentuh layar handphone Anda ya, nanti akan munculnya tanda panah seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika presentasi ini, tolong betul-betul Bapak Ibu harus tahu teknik presentasi yang benar itu seperti apa. Anda lihat rekaman dari Rebo, ya Anda lihat rekaman hari Rebo, gimana sih teknik presentasi yang benar itu? Nggak asal presentasi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Anda memahami teknik presentasi, itu Anda enak Bapak Ibu. Nggak perlu hari ini mikirin gesekan itu nggak perlu. Pokoknya kalau minat belum transfer, udah langsung masukin seperti BBS. Kalau dia macet, udah masukin grup project iklan baris PPUB. Dia nolak, banyak nanya dan sebagainya, langsung masukin siaran baru. Ya, langsung masukin siaran baru. Gitu. Nah, itu yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Ya, poin-poin itu kalau Anda kuasai, Anda enak Bapak Ibu menjalankan apa teknik funneling ini Bapak Ibu. Mudah sekali gitu kalau Anda menguasai teknik ini. Nah, itu nomor 3 ya. Jadi nomor 3 itu adalah intinya presentasi. Jadi merubah uang menjadi hot itu dengan cara apa? Presentasi. Ya. Nah, yang terakhir, Anda harus menguasai ilmu teknik funneling, yaitu ilmu bangun hot market tadi, ya menjadi ya core leader aktif, atau elang sejati atau pelanggan tetap. Nah, disinilah Bapak Ibu harus paham. Inti bisnis Anda itu bukan bangun mitra baru Bapak Ibu. Tapi inti bisnis kita semuanya itu adalah bagaimana Anda itu membangun pelanggan tetap ini Bapak Ibu.
Jadi bisnis yang benar itu bukan Anda hari ini ya membangun mitra baru terus merasa sudah selesai gitu. Bahkan ya Anda menganggap bahwa wah saya pasti sukses nih karena saya sudah bisa mensponsori 100 orang. Belum Bapak Ibu. Pekerjaan Anda itu belum dimulai Bapak Ibu. Justru baru dimulai kayak gitu. Anda bangun mitra baru itu pekerjaan Anda baru dimulai sebetulnya. Kenapa? Karena mitra baru Anda tadi itu Anda harus rubah menjadi pelanggan tetap. Kenapa? Karena mitra baru Anda tadi itu posisinya masih konsumen. Ya, kalau yang namanya konsumen, ya apa sih resikonya kalau Anda punya konsumen? Kalau dia pindah rumah, pindah alamat, pindah kota, pindah provinsi, pindah negara, maka otomatis omset Anda akan hilang dari konsumen tadi. Ya, nah, contohnya Anda jualan toko kelontongan, ya misalkan Bapak Joko, ya rumahnya di depan Anda, ya tiap hari pasti belanja ke warung Anda, karena apa? Karena dekat dengan Anda, gitu loh. Gitu loh. Nah, tapi masalahnya Pak Jokowi besok pindah provinsi, Bapak Ibu. Kira-kira Pak Joko masih nggak belanja di toko Anda? Enggak, Bapak Ibu. Masih belanjanya di toko di dekat rumahnya dia di provinsi yang baru itu. Nah, itu ya yang menjadi bisnis Anda tidak akan langgeng itu di situ. Itulah kebanyakan. Kenapa banyak orang gagal di bisnis jaringan itu di sini. Karena dia terlalu fokus, terlalu enjoy bahwa kalau sudah bisa bangun mitra baru banyak itu selesai. Belum Bapak Ibu. Itu belum jadi aset Anda Bapak Ibu. Aset Anda ya itu adalah ketika Anda bisa membangun mitra baru Anda tadi, itu menjadi pelanggan tetap Anda Bapak Ibu. Ya. Kalau namanya pelanggan tetap, mau pindah rumah, mau pindah alamat, mau pindah provinsi, mau pindah negara sekalipun, dia tetap memberikan omset tiap bulan buat Anda, gitu loh. Ya. Itu namanya bisnis yang benar itu begitu, gitu loh. Itulah kenapa perusahaan besar itu iklan jor-joran sampai miliaran triliunan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka fokus bangun pelanggan tetap. Ya, memang awalnya membangun konsumen sebesar-besarnya. Nah, dari konsumen ini nanti mereka akan kelola, mereka akan rawat, mereka akan apa ya, benar-benar olah sedemikian rupa menjadi pelanggan tetap Bapak Ibu. Itulah kenapa banyak hari ini perusahaan-perusahaan itu iklan di TV, iklan di sosmed, iklan hari ini di surat kabar dengan budget yang sangat besar sekali gitu Bapak Ibu. Karena mereka ingin bangun aset ini Bapak Ibu. Ini yang membuat pemilik perusahaan itu bisa pasif income tuh ya karena pelanggan tetap ini gitu loh. Ya, mereka bisa freedom itu karena punya pelanggan tetap ini gitu loh Bapak Ibu. Mereka nggak akan tenang kalau konsumen tadi itu belum jadi pelanggan tetap gitu loh. Sampai brand mereka itu ada di pikiran Anda. Ya, contoh kalau Anda beli mie, itu yang ada di pikiran Anda apa sih Bapak Ibu? Pasti Indomie kan gitu loh. Ya, bukan mie sedap atau apa kan enggak gitu. Indomie pasti. Ya. Kalau Anda hari ini beli apa? Odol, apa yang di pikiran Anda? Ya. Itu sampai masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Kenapa? Karena Anda lihat iklannya tiap hari di TV gitu loh. Lihat iklannya tiap hari di surat kabar. Sehingga apa? Karena seringnya lihat itu jadi masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Itu namanya pelanggan tetap. Ya, itu apa maksudnya strategi untuk membangun pelanggan tetap itu seperti itu, gitu loh. Nah, sekarang bagaimana Anda merubah mitra baru Anda tadi menjadi pelanggan tetap? Di sinilah yang harus betul-betul Anda perhatikan, Bapak Ibu. Caranya, Anda harus on system. Ya, Anda harus menjalankan sistem BBS ya setiap hari tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Ya, jadi cara untuk menyeleksi, memfilter, mengayak mitra baru menjadi pelanggan tetap itu adalah apa? Dengan sistem BBM. Ya, dimulai dari siapa? Dimulai dari Anda. Anda wajib on system. Baru Anda bisa membangun generasi 1 sampai generasi 20 Anda. Itu on.
itu kuncinya Bapak Ibu. Selama Anda tidak on system, mau hari ini Anda pindah perusahaan apapun itu, mau modalnya 0 rupiah, mau produknya sehebat apapun, mau marketing plan-nya sekeren apapun, Anda tidak akan pernah sukses di bisnis apapun Bapak Ibu selama Anda tidak on system. Inilah rahasia yang kadangkala ya banyak tidak diketahui dan disepelekan oleh banyak orang. Ya, dikiranya kalau sudah jago bangun mitra baru, mereka bisa sukses di bisnis itu. Tidak, Bapak Ibu. Di Cimo sudah berapa banyak orang yang jago bangun mitra baru, bisa ngajak 20, 30, 50, 60, 70, 80, tapi hari ini nggak ada di depan Anda. Ya, hari ini sudah nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Ya ini jawabannya. Mereka tidak on system setiap hari. Ya, jadi sejatinya mereka tetap konsumen. Sejatinya mereka konsumen. Yang Anda harus siap-siap. Yang namanya konsumen itu sewaktu-waktu bisa berhenti, bisa apa? Pasif. Sekalipun mitra baru Anda tadi punya kemampuan bangun mitra baru yang sangat banyak. Gitu loh. Itu yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Maka saya yakin kalau Anda menguasai 4 teknik funneling ini, Anda sudah pasti mudah untuk hari ini membangun bisnis Cimo Bapak Ibu. Mau model marketing plan ya mau model kayak apapun marketing plan Cimo, itu bisa Anda taklukkan semua sepanjang Anda menguasai 4 ilmu ini. Ya, leader Anda semua untuk menguasai 4 ilmu ini Bapak Ibu, ada yang butuh sebulan, ada yang butuh waktu 2 bulan, ada yang butuh waktu 3 bulan, ada yang butuh 4 bulan. Sehingga Anda nggak usah heran dalam waktu sebulan nggak dapat mitra baru, 2 bulan nggak dapat mitra baru, 3 bulan nggak dapat mitra baru, 4 bulan nggak dapat mitra baru. Tapi bukan berarti mereka nggak dapat mitra baru itu terus mengeluh gitu loh, Bapak Ibu. Terus mereka menganggap dirinya nggak bisa sukses. Enggak, Bapak Ibu. No. Justru mereka ya itu menganggap sebagai bagian proses mereka untuk belajar gitu loh Bapak Ibu. Dan faktanya hari ini mereka membuktikan kepada Anda semua. Walaupun 4 bulan nggak dapat mitra baru, tapi hari ini jangan tanya mitra baru di bawah mereka berapa. Di atas 80 Bapak Ibu. 3 bulan nggak dapat mitra baru, jangan tanya. Ya, leader Anda berapa itu sponsori? 115 orang Bapak Ibu. Ya, kalau Anda hari ini membangun bisnis jaringan, ya nggak pakai sistem, mending nggak usah. Mending nggak usah. Lebih baik Anda itu dagang. Lebih baik Anda jualan. Kalau Anda dagang jualan, nggak perlu sistem. Atau mending Anda jadi karyawan. Kalau yang namanya karyawan, itu Anda tinggal menjalankan sistem daripada pemilik perusahaan tadi. Ya, Anda jalankan sistem perusahaan tadi, Anda dapat gaji itu tiap bulan. Ya, lebih baik Anda jadi karyawan. Ya, kalau karyawan kan nggak perlu pusing mikirin sistem. Yang pusing mikirin sistem kan pemilik usahanya, ownernya, ya, yang punya perusahaan itu. Dia pasti pusing. Tapi kalau sistemnya sudah jadi, ya sudah, semua harus dijalankan dari direktur sampai karyawan terbawah, manajer, supervisor, harus tunduk patuh sama sistem yang dibuat oleh pemilik perusahaan tadi. Kenapa? Ya karena Anda digaji gitu loh. Nah sekarang, kalau Anda ingin hari ini seperti kayak pemilik perusahaan tadi, Anda harus on system Bapak Ibu. Dan Anda harus arahkan generasi 1 Anda sampai 20 Anda harus on system. Ya, baru Anda akan freedom seperti pemilik perusahaan tadi. Ya, tapi kalau Anda hari ini nggak pakai sistem, mending nggak usah. Karena akan buang-buang waktu Anda, buang-buang energi Anda, buang-buang biaya Anda. Benar Bapak Ibu? Anda akan buang-buang waktu. Karena Anda sudah pasti tidak akan sukses Bapak Ibu. Sekalipun Anda itu bisa ngajak 120 orang, tetap Anda akan berhenti di bisnis itu. Pasti berhenti. Ya, pasti berhenti Bapak Ibu. Nggak akan bertahan lama. Ya, sekalipun Anda bisa ngajak 200 orang sekalipun Anda pasti berhenti. Anda pasti berhenti gitu loh. Karena apa? Karena kalau Anda cuma bangun member baru, itu sama dengan Anda bangun konsumen. Ya, namanya konsumen gimana? Ya, konsumen ya Anda sudah tahu sendiri tadi. Ya, sewaktu-waktu bisa pindah perusahaan, sewaktu-waktu pasti berhenti, sewaktu-waktu pasti akan tidak belanja.
Gitu loh. Itu namanya konsumen. Tapi kalau namanya elang sejati, core leader aktif, pelanggan tetap, mau pindah rumah, pindah hari ini provinsi, pindah negara, tetap dia omset. Kenapa? Karena dia on system Bapak Ibu. Kalau on system, dia sudah pasti bikin surat pernyataan bermaterai. Sudah pasti jalankan 7 langkah sukses BBS. Nah, 7 langkah sukses BBS itu kan ada langkah 6. Langkah 6 itu apa sih? Memindahkan belanja sehari-hari ke Cimo. Ya, belanja apa saja? Iklan baris, PPOB, travel, warung Cimo, dan seterusnya. Gitu loh. Ya, pasti jalankan langkah 6. Artinya kalau jalankan langkah 6, member Anda dari Aceh, Papua, Indonesia, luar negeri, pasti ngomset nggak? Pasti ngomset. Kenapa? Karena on system. Gitu. Pasti nggak promosi presentasi follow up tiap hari? Pasti. Kenapa? Karena langkah 5 sama kebiasaan core leader nomor 1, nomor 2, kalau Anda pelajari 5 kebiasaan core leader, itu kan kebiasaan pertama sih apa sih Bapak Ibu? Belajar dari rekaman training ya kan, mencatat dan mempraktekkan. Ya. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan kedua apa sih Bapak Ibu? Promosi presentasi, follow up. Ya. Otomatis gitu loh. Mau member Anda di Aceh, di Papua, mah tenang. Karena apa? Karena semua on system. Semuanya belajar, semua praktek, semua konsultasi gitu loh. Ya, mau member di Hong Kong sekalipun, di Taiwan sekalipun, di Arab Saudi, Singapura, Brunei, dimanapun berada, selama mereka on system, Anda tenang, Bapak Ibu. Ya, karena pasti mereka belajar tiap hari, praktek tiap hari, nggak jelas konsultasi tiap hari. Nah, bayangkan kalau hari ini member baru Anda tadi cuma ya hanya sekedar mitra baru, Anda pasti was-was Bapak Ibu. Kenapa? Walaupun itu di depan rumah Anda, kalau dia nggak on system, Anda was-was. Kenapa? Karena dia nggak belajar, dia nggak praktek, dia nggak konsultasi. Nah terus gimana caranya dia bisa tahu ilmunya membangun bisnis ini? Gimana caranya dia ngerti? Caranya membawa call market ngerti nggak? Nggak ngerti. Membawa call market menjadi warm market nggak ngerti. Bangun warm market menjadi hot market nggak ngerti. Hot market menjadi elang nggak ngerti. Ya, wong dianya sendiri emang nggak ngerti gitu loh. Ya ini Bapak Ibu. Bisnis ini mudah, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kenapa? Karena Anda sudah punya leader hebat, mentor hebat yang siap Anda tiap hari kalau nggak jelas bisa konsultasi mereka. Anda punya sistem yang sudah sangat teruji. Bahkan yang gaptek pun bisa melewati itu semuanya. Bahkan yang gaptek pun yang nggak bisa copy paste, yang nggak bisa ngisi absen di awalnya, saat ini mereka punya mitra baru yang jumlahnya sangat besar. Ya, jadi sekali lagi Anda sudah punya bisnis keren. Ya, bisnis keren. Kenapa? Modalnya kecil. Siapa sih yang nggak bisa ngeluarin modal 38.000? Modal 38.000 mah kecil. Ya, Anda sudah punya proyek bisnis keren. Ada iklan baris, ada PPOB, ada travel, ada warung Cimo. Itu semua kan kebutuhan pokok, Bapak Ibu. Kebutuhan pokok itu apa sih maksudnya, Bapak Ibu? Join nggak join itu pasti akan mengeluarkan budget itu. Anda mau join, tetap bayar PPOB. Anda nggak join juga pasti ngeluarin budget PPOB, pasti. Tapi pertanyaannya kan Anda mau jadi konsumennya atau menjadi pelaku usahanya kan itu. Anda mau jadi konsumen selamanya atau jadi distributor selamanya. Nah, yang akan dapat uang yang mana? Yang dapat untung yang mana? Ya pasti pelaku usahanya. Nah, konsumen apa ya? Cuma dapat produk doang, cuma dapat diskon doang. Ya paling juga dapat hadiah itu aja, dapat undian hadiah. Mentok. Dudukan kalau Pak. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada Anda semuanya, khususnya mitra baru. Anda lihat rekaman hari Rabu. Anda lihat rekaman hari Rabu, Anda catat, nggak jelas Anda konsultasikan dan praktekkan tiap hari. Ya. Semuanya ada di bank data iklan. Di baris paling terakhir Anda lihat rekaman dari Rabu. Ya. Segera kuasai 4 teknik funneling ini supaya Anda betul-betul mudah bangun mitra baru. Karena kalau Anda nggak menguasai ini Bapak Ibu, Anda nggak akan mungkin bisa sukses bisnis. Anda akan kesulitan bangun mitra baru. Ya. Semua bahan promosi sudah ada di bank data copywriting bisnis, bahan presentasi sudah ada, bahan follow up sudah ada, bahan untuk membangun tim ya sudah ada semuanya, tinggal Anda pelajari, Anda nanti tinggal copy paste saja ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Nanti kita ketemu hari Jumat. Hari Jumat saya akan bahas secara detail itu tentang WhatsApp marketing. Sekali lagi Bapak Ibu lihat rekaman hari Rabu ya. Nanti Anda pelajari rekamannya. Yang nggak jelas Anda konsultasikan kepada leader atau mentor Anda. Oke, ya. Oke, kalau ada pertanyaan sekali lagi
Anda langsung ke leader Anda atau ke mentor Anda, Bapak Ibu, karena waktunya tidak cukup. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.